Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervi Oktame Isyara Umi dari Prodi PGSD kelas 3B NPM 211434121. Nah, di video kali ini saya guna untuk melengkapi tugas pengelolaan pendidikan SD2. Jadi, konsep dasar wawasan pengelolaan pendidikan itu ialah bahwa pengelolaan sama dengan manajemen serta administrasi. Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menetapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Itu yang pertama ada memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan internisme kerja. Yang kedua itu ada mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga memberikan tanggung jawab pada personel sekolah sesuai dengan sifat dan kemampuannya. Dan yang terakhir, yang keempat itu mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Masuk ke fungsi pengelolaan pendidikan. Jadi fungsi pengelolaan pendidikan ini ada lima poin. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengawasan, dan yang keempat membuat putusan, dan yang kelima itu mengembangkan. Setelah fungsi-fungsinya, kita akan masuk ke tujuan dan manfaat dari pengelolaan pendidikan tersebut. Jadi tujuan dan di sini ada 5 poin. Yang pertama ada terwujudnya pengelolaan yang bermakna, yang kedua peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya, dan yang ketiga tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keempat teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang terakhir itu meningkatkan citra positif pendidikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Di sini ada 5 poin. Jadi kita akan membahas poin yang pertama. Di poin yang pertama di sini ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik yaitu selaku input dalam lembaga pendidikan merupakan pusat dari seluruh kegiatan dalam manajemen pendidikan. Oleh karena itu, peserta didik hendaknya menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan dalam pendidikan. Jadi di poin yang kedua kita akan membahas tentang manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan ini adalah segenap proses penetapan pegawai meliputi proses atau cara memperoleh pegawai, penempatan dan penugasan sampai pada penutusan hubungan kerja. Jadi poin yang ketiga akan membahas tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat ini membahas tentang manajemen fasilitas pendidikan, yaitu segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, terus kita masuk ke poin yang terakhir, poin yang kelima, yaitu membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan ini adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi penetapan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau di pendidikan. Nah, jadi itulah materi dari saya tentang mengenai wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Apabila ada salah kata, salah penyampaian, saya memohon maaf.